Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke simulasi jurnal penerbitan saham ketika ada nilai par atau nominalnya. Kita ilustrasikan misalnya PT Lazio Jaya menerbitkan 1 juta lembar saham biasa dengan nilai par 100. Kemudian harga pasar saham adalah 5.000 per lembar. Nah, ini jurnalnya sangat mudah sekali ya. Tentu saja di debit kita menerima cash, kemudian di kredit ada share capital ordinary. Yang namanya share capital ordinary selalu sesuai dengan nilai par yang ada. Selisihnya akan masuk share premium ordinary. Kalau zaman dulu namanya additional paid in capital atau bahasa Indonesianya agio saham ya, tapi sekarang jadi premi saham. Ini modal saham biasa. Cashnya senilai berapa? Kan 1 juta lembar dikali nilai pasarnya 5.000, ketemulah 5 miliar. Yang namanya kapital selalu lembarnya dikali dengan par. Di sini parnya 100, sudah jelas. Ini berapa? Ini boleh ngitung 1 juta lembar dikali 5.000 kurangi 100 atau dikali 4.900 boleh. Atau kalau mau gampang ya, kalau udah ketemu 2 gini ya tinggal di balance kan saja ya, 4.900.000. Nah, ini mau saham biasa atau saham preference sama aja. Misalnya nih, kalau kita ganti jadi saham preference, bedanya di mana? Bedanya ya di sini aja. Ini bukan share capital ordinary, tapi share capital preference. Di sini juga share premium preference, bukan share premium ordinary. Tapi nilainya sama saja. Konsepnya capital sesuai nilai par, premium selisihnya, cashnya sesuai dengan marketnya. Nah, ini kita balikin lagi ke soalnya, yaitu saham biasa. Ini untuk yang ada nilai parnya, tapi saham bisa juga diterbitkan tanpa nilai par. Jadi konsep nilai par ini sebagai nilai biasanya di paling rendah ya, direndah-rendahkan banget. Meskipun kalau di Indonesia sendiri kalau IPO itu minimal nilai per lembarnya adalah 100, sebenarnya ada nilai minimal itu. Tapi setelahnya boleh nggak pakai nilai par, walaupun dalam historinya, sejarahnya belum ada sih yang perusahaan yang menerbitkan di bursa efek tanpa ada nilai parnya, karena biasanya malah nggak laku di Indonesia gitu. Nah, kalau yang tanpa nilai par, kita ambil contoh sama kayak yang tadi. Sebenarnya PT Lazio menerbitkan 1 juta lembar saham biasa tapi tanpa nilai nominal. Yang tadi nilai nominalnya 100, harga pasar saham 5.000 lembar. Kalau ini yang terjadi, maka debit kredit, debitnya sama, cashnya mau metode apapun yang namanya cash itu hampir selalu sama. Nilainya adalah lembarnya 1 juta dikali dengan 5.000. Nah, di sini tidak ada nilai parnya dan tidak ada state value juga di sini. Maka langsung saja ini akan menjadi share capital ordinary. Nilainya juga 5 miliar. Meskipun demikian, di beberapa aturan negara mensyaratkan bahwa kalau perusahaan itu tidak ada nilai parnya, harus ada stated value-nya. Ini ditentukan oleh aturan. Ini kita misalkan ya, stated value-nya ditetapkan 500 per lembar. Nah, kalau kasusnya demikian, maka cash-nya sama. Kemudian di debit sini ada share capital ordinary. Ini stated value ini sebagai pengganti nilai par. Jadi di sini langsung saja 1 juta lembar dikali 500, sama kayak logika par tadi, tapi ini pakai stated value. Selisihnya ini kredit ya, selisihnya baru masuk share premium. Nilainya ya selisihnya aja 5 juta dikurangi 5 miliar dikurangi 500 juta, 4.500.000. Nah, demikian contoh kalau tidak ada nilai par atau nilai nominalnya. Dan juga tadi sebelumnya sudah ada contoh ini ketika ada nilai parnya. Silahkan bisa dipelajari, Excelnya bisa di download di description. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari terus memikirkan akuntansi bersama Republik Akuntansi.